Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Arianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 6A. Jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Aliran idealisme berpandangan bahwa pengetahuan sebenarnya sudah berada dalam jiwa kita, tetapi membutuhkan usaha untuk dibawa pada tingkat kesadaran kita melalui suatu proses yang disebut introspeksi. Jadi, mengetahui adalah berpikir kembali tentang ide-ide terpendam yang ada di dalam jiwa kita. Aliran materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual, atau supranatural. Aliran realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk kita kenal dengan mempergunakan inteligensi. Objek indera adalah real, yaitu benda-benda ada. Adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Menurut realisme, hakikat kebenaran itu berada pada kenyataan alam ini, bukan pada ide atau jiwa. Jelaskan makna aliran pemikiran filsafat pendidikan yang ada di Indonesia. Aliran pemikiran filsafat terbagi menjadi 3. Yang pertama, progresivisme. Pandangan progresivisme, manusia harus selalu maju, bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sebab manusia mempunyai naluri selalu menginginkan perubahan-perubahan. Menurut Imam Bernadib, progresivisme menghendaki pendidikan yang progresif atau maju. Semua itu dilakukan oleh pendidikan agar manusia dapat mengalami kemajuan. Yang kedua ada aliran konstruktivisme. Adalah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Seseorang dapat membentuk skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. Proses pembentukan ini berjalan terus-menerus dan setiap kali akan mengadakan reorganisasi karena adanya suatu pemahaman yang baru. Yang ketiga, ada aliran humanistik. Muncul pada pertengahan abad 20 sebagai reaksi teori psikodinamika dan behavioristik. Teori psikodinamika yang dipelopori oleh Sigmund Freud, menurut teori humanistik tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat eklektik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Menurut pendapat saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskan dengan contohnya. Menurut saya, praktik pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan saat ini sudah cukup baik karena dunia pendidikan sudah menggunakan kurikulum 13, di mana kurikulum 13 ini membuat siswa menjadi aktif dan membuat siswa untuk berpikir secara nyata, berpikir secara realita, berpikir secara luas seperti berpikir secara intelektualnya. Dan di masa sekarang ini, para siswa sudah mengenal dunia iptek, yaitu dunia teknologi, di mana siswa sudah bisa memahami teknologi manapun. Maka dari itu, perspektif filsafat pendidikan saat ini sudah berjalan dengan cukup baik. Karena bisa dilihat dari pengertian filsafat pendidikan, yang dimana filsafat pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang intelektual pendidikan itu. Dan contohnya, banyak pendidik sekarang yang sudah menciptakan teknologi-teknologi baru seperti teknologi-teknologi mesin. Jelaskan maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pendidikan. Sedangkan mutu pendidikan berarti ukuran baik, buruk, atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan kualitas.
melalui proses kegiatan pembelajaran, hasil atau prestasi, dan kelulusan. Sekian adalah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.